Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Alfiana, NIM 2018-363 dari kelas AIKG. Di sini saya akan menerangkan materi tentang masyarakat ideal menurut pandangan Islam, faktor kemiskinan di masyarakat, dan cara Islam menanggulangi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Masyarakat ideal dalam Al-Quran. Ada perbedaan pandangan tentang mewujudkan cita-cita profetik dalam masyarakat ideal antar generasi dalam melihat teks-teks Al-Quran seperti Baldatun, Tobiyatun, Warobun Ghafur, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Hal ini menimbulkan pengelompokan yang satu menghendaki hubungan Islam dan negara bersifat formalistik dan legalistik. Hal ini menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara, dan yang kedua berorientasi pada nilai-nilai yang bersifat substansif, yang bersifat inklusif, integratif, dan diversifikatif bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk baik suku, agama, ras. Tentunya pemikiran kelompok keduanya lebih cocok untuk diterapkan di tanah air tercinta ini. Masyarakat Madani juga disebut sebagai masyarakat ideal dalam Al-Quran karena identik dengan masyarakat kota yang mempunyai karakter dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Karakter tersebut juga didukung dengan mental agamis, yaitu berakhlakul karimah. Ada 4 term dalam masyarakat Madani. Yang pertama, umatan wahidah, yaitu suatu umat yang bersatu karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu umatun wasatan. Konsep masyarakat ideal dalam pandangan Al-Quran yaitu masyarakat yang hidup harmonis atau masyarakat yang berkesinambungan yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Yang ketiga yaitu khairu ummah, yaitu sebutan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dalam keadaan sebaik-baiknya umat. Yang terakhir, baldatun thayyibatun, dapat diartikan sebagai tempat atau daerah yang baik. Selanjutnya, ciri umum dari masyarakat ideal dibagi menjadi 3. Yang pertama, amar ma'ruf, artinya mengajak pada kebaikan baik dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku. Yang kedua yaitu beriman. Masyarakat ideal menurut Islam adalah masyarakat yang ditopang oleh keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah nahi munkar, yaitu salah satu sifat masyarakat ideal yang diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk secara syariat maupun norma akal. Sedangkan ciri khusus masyarakat ideal itu sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adanya kemauan untuk hidup lebih baik. Yang kedua berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Yang ketiga marhamah dan menabur kerahmatan. Yang keempat ada kesalehan pribadi dan sosial. Yang kelima toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Dan yang terakhir memiliki budaya kritik membangun. Materi berikutnya yaitu faktor penyebab kemiskinan di masyarakat menurut Islam. Faktor penyebab kemiskinan menurut Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gejolak eksternal, misalnya peperangan atau bencana alam sehingga suatu kaum yang tadinya sejahtera bisa dengan seketika menjadi miskin. Yang kedua yaitu proses kemiskinan secara gradual, di mana daya dukung alam terhadap manusia terus berkurang akibat degradasi lingkungan karena kerusakan yang sebagian besar diakibatkan ulah manusia itu sendiri. Selanjutnya eksploitasi. Eksploitasi sebagian manusia atas manusia lain, misalnya perbuatan zolim dengan memakan harta orang lain secara batil. Yang terakhir yaitu timbul dari beberapa akibat. Contohnya konsentrasi kekuasaan, ketimpangan pendidikan, dan sumber daya ekonomi di mana kekayaan hanya beredar. Beberapa faktor umum kemiskinan di masyarakat itu sendiri. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, malas bekerja. Yang ketiga, kualitas kesehatan yang buruk.
Yang keempat, sumber daya alam dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Yang kelima, modal yang terbatas. Dan yang terakhir, harga kebutuhan yang tinggi. Dan materi yang terakhir yaitu cara Islam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Yang pertama, kemiskinan. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. Cara Islam mengatasi kemiskinan itu sendiri yaitu dengan bekerja, mencukupi keluarga yang lemah, membayar zakat, keharusan memenuhi hak-hak selain zakat, wakaf sosial, dan sedekah sukarela dan kebajikan individu. Metode Islam yang digunakan untuk mencegah problem kemiskinan. Metode yang pertama, jalan yang khusus yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri. Fakir miskin wajib melakukan usaha selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja. Dalam hal ini, pihak masyarakat, orang yang mampu, dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan. Metode yang kedua yaitu jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik yang merupakan sumbangan wajib, misalnya zakat dan kafarat, maupun yang tidak wajib, misalnya wakaf dan sedekah. Metode Islam yang digunakan untuk mencegah problem kemiskinan. Metode yang pertama, jalan yang khusus yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri. Fakir miskin wajib melakukan usaha selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja. Dalam hal ini, pihak masyarakat, orang yang mampu, dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan. Metode yang kedua yaitu jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik yang merupakan sumbangan wajib, misalnya zakat dan kafarat, maupun yang tidak wajib, misalnya wakaf dan sedekah. Mekanisme untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, mekanisme individu. Secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua yaitu mekanisme sosial dan ekonomi, dengan cara meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor real, baik di bidang pertanian, kelautan, tambang, ataupun perdagangan. Dan yang terakhir, jalan Islam dalam mengatasi problem kebutuhan. Yang pertama, aliman, ahli dalam segala bidang keilmuan. Ahli dalam segi ilmu pengetahuan sangatlah menjadi dasar untuk mengantarkan manusia mencapai standar kemuliaan. Sebab diamini atau tidak bukan hanya segi agama yang membutuhkan adanya ilmu pengetahuan, tapi juga setiap segi kehidupan yang ada di dalam lingkaran dunia pasti tidak mungkin menafikannya. Yang kedua, muta'aliman, menuntut pengetahuan. Setiap jiwa yang hidup dalam bermasyarakat Islam diharuskan belajar dan mempelajari setiap pengetahuan yang ada, dan juga diperintahkan untuk berkelana di permukaan bumi ini, serta diperintahkan untuk tidak hanya belajar, tapi juga melakukan sesuatu yang dapat mengantarkan dan menunjang sistem pembelajaran. Yang terakhir, muhibban, cinta akan ilmu pengetahuan. Kalau seseorang sudah menyatakan cinta kepada sesuatu, ilmu misalnya, maka dia harus dengan sekuat tenaga untuk menjaga apa yang sudah dinyatakan. Sebab kalau misalnya tidak mau menjaganya, maka jelas itu hanya kedunguan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.